Shalom saudara-saudara. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Samuel Rapa dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Pembacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dalam Mazmur pasal yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang bebal adalah orang yang menyangkali atau orang yang keras kepala, tidak mau menerima pernyataan tentang Allah. Dia tidak ingin diatur oleh Allah. Dia tidak ingin diberi nasihat. Itu sebabnya bebal dan keras kepala itu sama. Kurang lebih hampir sama. Dia tidak mau saudara-saudara untuk hidup di bawah hukum-hukum Allah. Dia ingin hidup di bawah keinginan dia sendiri. Dan itu sebabnya perbuatannya adalah busuk, jijik, dan tidak berbuat yang baik. Orang-orang seperti ini saudara-saudara dalam hatinya berkata, tidak ada Allah. Jadi dia berpura-pura bahwa tidak ada Allah. Sepertinya tidak ada Allah yang mengatur. Dia tidak ingin mengalami aturan-aturan dari Tuhan. Nah, Tuhan memandang dari sorga orang seperti ini. Dan dikatakan ketika Tuhan melihat, tidak ada orang seperti ini tidak berakal budi. Mereka menganggap mereka berakal budi. Dengan kepandaian mereka, dengan kepintaran mereka, mereka menganggap bahwa itu cukup bagi mereka untuk membuat mereka hidup. Mereka menganggap bahwa mereka bisa hidup dengan kemampuan diri sendiri. Mereka tidak berusaha mencari Allah. Mereka dikatakan oleh Allah di sini menyeleweng. Semuanya bejat. Perbuatan-perbuatan mereka semuanya di luar aturan daripada hukum-hukum Allah. Tidak berbuat baik, saudara-saudara. Nah, itulah orang yang bebal ketika dipandang Tuhan dari surga. Namun saudara-saudara, orang bebal ini juga saudara-saudara adalah bukan berarti orang yang tidak beragama. Tetapi mereka juga bisa orang beragama. Namun saudara-saudara, Allah hanyalah di mulut. Tetapi pada kenyataannya dalam tindakan mereka saudara-saudara tidak seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak memiliki Allah dalam hidup mereka. Nah, orang-orang seperti ini menyusahkan orang benar. Seringkali saudara menyusahkan hidup orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka menganiaya, mereka menghina, mereka mencemooh Allah orang-orang benar, mencemooh keseriusan orang-orang benar untuk beribadah kepada Tuhan, mencemooh orang-orang benar, saudara-saudara berusaha berbuat baik, hidup dalam kebenaran-kebenaran. Jadi ini yang mereka lakukan sehingga orang-orang benar, saudara-saudara, merasa menderita dibuatnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka merasa beragama, tetapi mereka membunuh orang-orang benar. Mereka menyiksa dan sebagainya.
Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak sadar bahwa kekejutan yang besar akan menimpa mereka. Allah menyertai angkatan orang yang benar. Bahwa bagi orang-orang yang dipilih, dibenarkan oleh Allah, orang-orang yang mengakui adanya Allah, dan orang-orang yang mau diatur di bawah hukum-hukum Allah, orang yang mau berjalan di dalam kebenaran Allah, itu mendapat penyertaan dari Tuhan, mendapat perlindungan juga dari Tuhan. Walaupun mereka mengolok-olok, walaupun mereka berusaha menindas, walaupun mereka berusaha, saudara-saudara, untuk menyiksa, bahkan mungkin ada yang dibunuh, banyak yang dibunuh, saudara-saudara, tetapi Allah tidak pernah tinggal diam. Ada masanya, saudara-saudara, di mana betul-betul akan terjadi pemulihan yang besar, akan terjadi penyelamatan yang besar. Nah, pemazmur di sini menggambarkan dalam ayat 7, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Jadi situasi yang kita alami di sini, saudara, pada hari-hari ini atau di bumi ini sekarang, di mana orang-orang benar seringkali disesatkan oleh orang bebal atau orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, dan orang-orang yang juga fasik yang mengakui adanya Tuhan juga, tetapi itu hanya sekedar di mulut. Dalam pola hidup mereka, dalam tindakan mereka menjijikan, bejat, menyeleweng dari hukum-hukum Tuhan. Dan ini seringkali, saudara, membuat orang-orang benar menjadi dicemooh, ditindas, dan berbagai hal yang lain. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika itu terjadi di zamannya pemazmur, saudara-saudara, Daud sendiri, maka dia melihat bahwa akan datang waktunya di mana keselamatan datang kepada umat Israel dari Sion. Sion, saudara-saudara, itu adalah berbicara tentang bukit yang direbut oleh Daud. Lalu Daud memindahkan tabut Allah di sana dan membangun, saudara-saudara, tempat untuk tabut Allah. Dan di situ Tuhan hadir. Di situ penyembahan, di situ pujian, umat Israel bersorak. Mereka bisa berada di dalam di dalam tabernakel itu, dan mereka di sana memuji-muji Allah. Ada perubahan terjadi. Tabut Allah, kemah Allah di Sion yang disebut kemah Daud, saudara, itu berbeda dengan kemah yang dibangun oleh Musa. Kemah Musa, saudara-saudara, atau bait Musa ini, saudara-saudara, itu dibuat atau dibangun, dan kemudian tidak ada orang yang bisa, saudara-saudara, bebas masuk di dalamnya. Ya, harus melalui imam besar, yaitu Harun, dan itu hanya Harun yang bisa masuk di dalam untuk bertemu Tuhan. Tetapi di kemah Daud, saudara-saudara, itu berbeda. Di sana umat Israel, Daud sendiri memimpin mereka menyanyi, memuji-muji Tuhan di depan tabut itu. Mereka dapat, saudara-saudara, mengalami kebaikan Tuhan, anugerah. Jadi Bukit Sion, saudara-saudara, bicara tentang anugerah Tuhan, bahwa akan datang pemulihan bagi Israel. Sehingga dikatakan apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel bersukacita. Mengapa Yakub? Yakub artinya penipu. Israel artinya pangeran Allah. Artinya orang-orang yang belum diselamatkan akan diselamatkan. Dan orang yang sudah diselamatkan akan terus bersukacita di hadapan Tuhan. Dan itu terjadi, saudara-saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Setiap orang, saudara-saudara, kemudian beroleh anugerah. Makanya bagian firman Tuhan ini dikutip oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal yang ketiga, untuk mendukung kebenaran bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam ayat yang ke-24, saudara-saudara, kalau tadi ayat yang ke-23, ayat 24 Roma mengatakan, tetapi kasih karunia di dalam Allah diberikan secara cuma-cuma. Nah, di sini, saudara-saudara, bahwa datang kasih karunia itu, maka ada keselamatan untuk setiap orang. Baik Yakub
maupun Israel. Artinya saudara-saudara, bagi Yakub artinya orang yang masih hidup di dalam kefasikan, hidup tidak mengenal Allah, akan mengalami sorak-sorai. Dan mereka yang sudah dipilih Allah, yang sudah saudara-saudara mengenal Allah, akan semakin dibaharui dan terus-menerus hidup di dalam sukacita. Karena itu saudara, penting kita berdoa terus di masa-masa seperti ini. Melihat banyak manusia di hari-hari ini yang tidak percaya Tuhan. Dan juga saudara, kita melihat orang-orang yang menyatakan diri percaya Tuhan tapi seperti tidak peduli Tuhan. Pengetahuan manusia, teknologi manusia lebih mengalihkan manusia ke situ daripada kepada Tuhan. Dan ini harus mengundang belas kasihan dalam hati kita untuk berdoa bagi mereka, bergumul supaya jangan sampai Tuhan melihat mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang bebal, yang menolak Allah dalam hati mereka. Mungkin dalam perbuatan mereka tidak, yaitu masih ke gereja atau beragama, di dalam KTP-nya ada agamanya. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam kenyataannya, tindakan mereka sehari-hari dan di dalam hatinya seperti orang yang tidak mengakui adanya Allah. Mereka seolah-olah saudara-saudara percaya, tetapi tidak nyata dalam kehidupan mereka. Ini jauh lebih berbahaya di hari-hari ini, saudara. Karena itu perlu kita berdoa dan terus memberitakan Injil kepada mereka, menyampaikan kebenaran, baik itu melalui mulut kita sendiri, terlebih melalui hidup kita yang mau memberi diri, disiplin rohani kita terus kepada Tuhan, mengikuti aturan-aturan Tuhan, hidup di dalam kebenaran itu sendiri, saudara, dan memancarkan itu kepada mereka, supaya mereka melihat bahwa ada Allah yang kekal, yang hidup dan benar, yang mengatur segala sesuatu, yang memberi anugerah. Tapi juga saudara-saudara, kalau tidak mempercaya, pada akhirnya akan mengalami kekejutan yang besar yang tidak pernah diharapkannya, yaitu penghakiman dalam api yang kekal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan berdiam saja saudara, tetapi berdoalah bagi mereka. Dan kalau hari-hari ini engkau merasa juga bahwa engkau sudah mulai dijauhkan, ada mulai timbul gejala-gejala bahwa engkau bebal, saudara-saudara, mulai keras kepala dan tidak mau lagi peduli dengan Tuhan, dan engkau mulai mengalami dalam dirimu seringkali banyak kecewa kepada Tuhan, bisa jadi saudara-saudara bahwa dunia ini, kuasa dunia ini sedang mengalihkan saudara dari Tuhan. Tetapi dalam kasih karunia Tuhan, keselamatan yang saudara miliki akan Tuhan pelihara di hidupmu. Karena itu engkau kembali kepada Tuhan, datang kembali saudara-saudara. Saya yakin suara yang kau dengar ini adalah tanda anugerah Tuhan, bahwa Dia memperhatikan saudara, Dia mengasihi saudara, Dia mau saudara betul-betul mengalami pengenalan yang baik akan Allah. Dia mengasihi engkau, Dia sungguh-sungguh menjaga engkau, melindungi engkau, dan mau menolong engkau dalam segala keadaanmu. Terpujilah Dia Allah yang mulia yang kekal ini, karena Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita sebagai orang-orang pilihan yang sangat-sangat dikasihinya. Karena itu sekali lagi saya mengingatkan, tetap berdoa tekun di dalam doa-doamu, tekun saudara-saudara untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran, karena itulah status kita, orang benar, orang kudus, orang yang sudah dilayakkan, orang yang sudah berkenan kepada Allah, dan yang sangat dikasihi oleh Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Kau mengasihi kami lebih dari yang kami pikirkan. Engkau menyertai kami supaya kami tidak menjadi bebal, supaya kami tidak menjadi fasik, supaya kami terus hidup sadar bahwa kami orang benar, bahwa kami telah dibenarkan, kami orang kudus karena dikuduskan, kami berkenan dan kami layak di hadapan-Mu, dan senantiasa Tuhan dikasihi oleh Tuhan.
Bahkan kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kami. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Berkati umat-Mu, berjalan dalam hari-hari ini Tuhan, di dalam kebenaran, di dalam kasih, dan berdoa bagi keluarga, bagi saudara-saudara, bagi dunia di sekeliling kami, yang mulai menolak Allah, yang mulai dibutakan oleh dunia ini Tuhan, untuk jauh dari Tuhan. Belas kasih-Mu atas mereka, agar Tuhan, setiap orang di bumi ini berlutut, mengaku Yesus Tuhan, dan setiap lidah mengaku Engkau adalah Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, terus berdoa kepada Tuhan agar apa yang Tuhan harapkan, rindukan, melihat dunia ini berada di bawah kasih karunia Tuhan. Haleluya. Salam restorasi.